Kembali lagi bersama aku, Anita, di YouTube channelku yang membahas tentang gizi. So, di video kali ini aku akan ngobrolin seputar gizi, yaitu tentang garam. Bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube channelku, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, langsung aja kita ke videonya. Semua masyarakat Indonesia pasti membutuhkan garam untuk menambah cita rasa pada makanan. Tanpa garam, makanan yang kita konsumsi akan terasa hambar. Nah, kalau makanan yang kita konsumsi hambar, kita jadi nggak selera makan deh. Nah, sebelum aku lanjut ke pembahasan tentang garam, aku mau cerita sedikit tentang sejarah garam. Aku akan cerita singkat sejarah garam. Pada masa lampau, garam memiliki harga setara dengan emas. Tercatat dalam sejarah Romawi, sebelum alat tukar diganti mata uang, perak dan emas, bangsa Romawi pernah menggunakan garam sebagai alat bayar dan tukar. Kekaisaran Romawi pernah memberikan garam sebagai gaji atau upah kepada prajuritnya. Kemudian, garam dijadikan alat tukar untuk mendapat bahan kebutuhan lainnya. Nah, itu cerita singkatnya teman-teman. Ada berbagai jenis garam yang biasa kita konsumsi. Tapi yang paling sering kita dengar yaitu garam dapur dan garam meja. Terus bedanya apa sih? Bedanya garam dapur dan garam meja apa sih? Perbedaan garam dari proses pembuatannya. Garam dapur, proses tahapannya lebih sederhana karena berasal dari penguapan air laut dan memiliki tekstur yang masih kasar. Sedangkan garam meja, proses tahapannya lebih rumit karena berasal dari hasil pertambangan endapan garam di bawah tanah dan memiliki tekstur yang lebih halus. Nah, itu teman-teman, perbedaannya dari segi proses pembuatannya. Selain itu juga ada perbedaannya dari segi penggunaannya. Seperti yang teman-teman lihat, garam dapur sering kita lihat di dapur rumah kita. Kenapa sih terjadi seperti itu? Ini merupakan kebiasaan lama orang tua kita yang turun-temurun meletakkan garam di dapur rumah. Biasanya orang tua kita meletakkan garam pada saat proses pemasakan. Padahal, garam yang ditambahkan pada saat proses pemasakan akan mengurangi nilai kandungan gizinya karena menguapnya garam pada saat proses masakan. Sedangkan garam meja, seperti yang kita lihat, garam meja biasanya diletakkan di meja makan. Biasanya kita lihat di restoran-restoran atau restoran barat. Jadi penambahan garamnya pada saat makanannya dihidangkan di atas meja. Penambahan garam pada saat hendak dimakan lebih baik karena cita rasanya dan nilai gizinya tetap terjaga dibandingkan dengan penambahan garam saat proses masak. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kalian sudah lebih tahu kan perbedaan garam dapur dan garam meja dari proses pembuatan dan dari segi penggunaan. Sekarang aku akan jelaskan dari aspek gizinya. Yuk kita simak kandungan gizi garam. Garam merupakan mineral kristal yang terdiri dari dua unsur, yaitu natrium dan klorin, menjadi natrium klorida atau NaCl. Fungsi garam sebagai penambah cita rasa makanan, sebagai pengawet makanan seperti ikan asin, sayuran, dan telur asin. Dalam 100 gram garam, terkandung natrium sebesar 38,758 mg, kalium 8 mg, kalsium 24 mg, zat besi 0,3 mg, dan magnesium 1 mg. Perlu teman-teman ketahui, sejak tahun 1990-an, produsen garam menambahkan yodium pada produknya. Garam yodium merupakan garam yang sudah diperkaya dengan yodium untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam yang bisa dikonsumsi sebagai garam yodium harus memenuhi standar nasional Indonesia, antara lain mengandung yodium sebesar 30-80 ppm. Penambahan garam yodium ini bertujuan untuk pencegahan gangguan akibat kekurangan yodium atau disingkat GAKI. GAKI ini merupakan sekumpulan gejala yang timbul akibat kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu, kekurangan yodium dapat mengakibatkan penyakit gondok, kretinisme, bayi lahir cacat, tunagrahita, dan lain-lain. Oke teman-teman, segini aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru tentang gizi. Sampai jumpa pada videoku berikutnya.